Lihat gedung ini. Disinilah 88 pria paling berkuasa di Iran berkumpul untuk menentukan pemimpin negara berikutnya. Gedung itu dihancurkan tepat saat mereka akan memutuskan di dalamnya. Kini 88 pria itu tak lagi punya tempat berkumpul. Mereka tak punya markas atau kantor, dan tempat yang mereka tempati akan segera hilang. Rezim paling ditakuti di Timur Tengah kini bersembunyi dalam bayang-bayang, dan itu belum menjadi masalah terburuk mereka. Awalnya saya mengira berita ini berlebihan. Semakin saya mendalami, saya sadar situasi di Iran berbeda dari yang pernah saya lihat. Karena saat para pemimpin Iran bersembunyi, warga Iran kini melakukan hal yang tak bisa dicapai misil, tentara, atau sanksi selama puluhan tahun. Dan inilah yang akan ditunjukkan oleh video ini. Namun sebelum itu, kamu harus tahu bagaimana kita sampai di sini. Cerita ini tidak dimulai dengan bom, tapi jauh sebelumnya di Iran dengan sesuatu yang lebih sunyi. Mari kita mundur sedikit. Pada Februari 2025, pemerintah Amerika meluncurkan apa yang mereka sebut sebagai kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran. Tujuannya sederhana sekaligus brutal, memutus dana rezim, mencegah dolar masuk, melarang Iran menjual minyak, serta membekukan cadangan negara di bank luar negeri. Di Tiongkok, di Korea Selatan, uangnya tertahan, tidak bisa digunakan. Yang terjadi selanjutnya menjadi bencana bagi rakyat Iran. Tanpa dolar, pemerintah Iran tidak lagi bisa mengendalikan nilai mata uangnya sendiri. Uang Iran pun anjlok. Harga melonjak. Sebagian besar keluarga tak sanggup lagi mengimbangi kenaikan harga makanan. Tabungan seumur hidup lenyap dalam hitungan bulan. Pada Desember 2025, rakyat turun ke jalan. Bukan hanya di 1 atau 2 kota, tapi di lebih dari 100 kota di seluruh negeri secara bersamaan. Itu pemberontakan terbesar rakyat Iran sejak 1979. 46 tahun berlalu, rakyat kembali menyatakan sudah tidak tahan. Tapi rezim merespons dengan kekuatan penuh. Tentara diperintahkan untuk menembak, dan mereka menembak. Perkiraan menyebutkan ribuan orang tewas, para demonstran bertumbangan di jalanan, penangkapan massal terjadi, dan internet diputus untuk mempersulit komunikasi. Bahkan kelompok bersenjata dari negara lain didatangkan untuk membantu menekan protes di dalam Iran. Rezim itu selamat dari gelombang tersebut, namun melakukan kesalahan fatal. Adegan-adegan itu tertanam dalam ingatan rakyat Iran sebagai sesuatu yang tidak akan pernah hilang. Rezim itu rela membunuh warganya sendiri demi mempertahankan kekuasaan. Dan sejak saat itu, setiap kesetiaan yang masih tersisa mulai hancur dari dalam secara diam-diam. Kesalahan ini akan muncul lagi nanti dalam cerita ini dengan cara yang sama sekali tidak diduga oleh rezim. Tapi pertama-tama, apa yang terjadi setelahnya bahkan lebih brutal. Kemudian tibalah 28 Februari 2026. Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer bersama. Pada Sabtu pagi, serangan menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, yang telah memerintah selama 36 tahun. Para jenderal dan penasihat dekat juga tewas bersamanya pada jam-jam pertama. Iran terbangun hari itu tanpa pemimpinnya, tanpa ada yang jelas memimpin, tanpa rencana pasti untuk menghadapi apa yang akan datang. Khamenei telah meminum cawan kesyahidan yang manis dan murni dan bergabung dengan kerajaan surgawi yang agung. Dan apa yang datang itu sangat brutal. Dalam hitungan hari, Angkatan Laut Iran hampir hancur, pangkalan militer dibombardir terus-menerus, dan pertahanan udara dilumpuhkan.
Peluncur rudal yang awalnya menembakkan hampir 350 rudal pada hari pertama perang, jumlahnya turun lebih dari 90% dalam kurang dari seminggu. Senjata habis lebih cepat daripada kemampuan Iran memakainya. Pesawat Amerika dan Israel menemukan cara sederhana namun mematikan. Mereka berpatroli di langit menunggu. Begitu peluncur rudal keluar dari pangkalan bawah tanah atau dari dalam gunung, itu langsung dihancurkan. Kadang-kadang hanya dalam hitungan menit. Iran kadang bisa menembakkan 1-2 rudal sebelum kehilangan peralatannya. Namun mereka tak pernah memakai ulang peluncurnya. Itu seperti Iran kehilangan bidak catur tanpa bisa menggantinya. Tapi sampai di sini itu hal yang wajar. Itu memang yang diharapkan dari sebuah perang. Pihak yang lebih kuat menghancurkan senjata lawan. Selanjutnya, hal berbeda terjadi dan inilah bagian cerita yang menarik. Prajurit Garda Revolusi, sayap bersenjata paling ditakuti rezim yang menjaga kendali negara selama berdekade-dekade, mulai melarikan diri dari barak mereka sendiri. Mereka tidak bisa tinggal atau menggunakan gedung resmi maupun markas dikenal karena tempat yang teridentifikasi militer langsung jadi sasaran. Jadi mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Mereka mendirikan tenda di jalanan, di dalam stadion sepak bola, di tempat manapun yang terlihat anonim, cukup untuk tidak menarik perhatian. Namun kemudian datanglah bagian yang tidak disangka oleh siapapun di rezim itu. Ingat, kesalahan rezim itu di akhir tahun 2025, yaitu memerintahkan untuk menembak warga negaranya sendiri. Saat itulah akibatnya datang. Warga Iran mulai memotret tenda-tenda itu. Foto-foto kem darurat ini, para tentara yang tidur di trotoar dan lapangan olahraga, tidak mereka simpan sendiri, melainkan mereka unggah beserta koordinat GPS yang tepat dari setiap lokasi. Mereka sengaja melakukannya, tahu tentara Amerika dan Israel bisa melihat. Renungkan sejenak apa artinya ini. Warga biasa Iran yang hidup di negara yang sedang berperang, tanpa internet bebas, di bawah pemerintahan yang baru saja memerintahkan penembakan demonstran. Dan meskipun begitu, dengan ponsel di tangan, mereka memberikan lokasi tentara negara mereka sendiri kepada pasukan musuh. Ini bukan kasus yang berdiri sendiri, bukan pula hanya segelintir orang yang melawan rezim. Laporan-laporan menunjukkan bahwa ini terjadi dalam skala besar di berbagai tempat di seluruh negeri pada waktu yang bersamaan. Rezim tak bisa mengendalikan ini. Mereka tak dapat memantau semua ponsel, postingan, atau pesan di aplikasi percakapan terenkripsi seperti WhatsApp. Meski internet diblokir, informasi tetap menyebar. Saya tahu bahwa di saat-saat seperti ini, banyak dari kalian mungkin bertanya-tanya, oke, tapi apakah ini benar-benar berhasil? Bayangkan jika Anda seorang jenderal rezim, apa yang Anda lakukan? Anda akan kabur dari barak, bersembunyi di area sipil, dan berharap tak dikenali, bukan? Itulah yang mereka lakukan dan kesalahan yang menghancurkan mereka. Garda Revolusi menggunakan Stadion Azadi, stadion terbesar di Iran, sebagai tempat persembunyian sementara. Mereka kira di tempat sipil akan lebih aman. Pada saat yang sama, warga Iran yang memiliki akses internet membagikan koordinat GPS tempat persembunyian mereka kepada tentara Amerika dan Israel. Stadion itu kemudian dihancurkan, dibom. Ya, ambil kesimpulanmu sendiri dan pikirkan baik-baik apa artinya itu. Untuk pertama kalinya di era smartphone, media sosial, dan GPS, sebuah rezim sedang dihancurkan secara real time oleh rakyatnya sendiri dengan kecepatan dan skala yang tidak bisa ditiru oleh dinas rahasia manapun. Kelompok peretas juga ikut terlibat dalam hal ini. Mereka meretas jaringan internal Garda Revolusi dan membocorkan dokumen berisi lokasi markas rahasia, saluran radio internal, dan daftar personel. Dari luar pengeboman, dari dalam kebocoran, rezim itu dihancurkan dari semua arah sekaligus. Disitulah situasi rezim itu makin parah, karena tanda kehancuran bukan hanya dari sisi militer.
Presiden Iran muncul di depan umum dan melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia meminta maaf kepada negara-negara tetangga atas serangan yang telah dilakukan Iran terhadap mereka. Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, negara-negara yang tidak sedang berperang dengan Iran tetapi terkena serangan rudal dan drone Iran. Dia menjelaskan alasannya, tapi justru mengungkapkan lebih dari yang dimaksudkan. Dia menyatakan beberapa komandan tewas, pasukan menyerang tanpa perintah jelas, dan keputusan menghentikan serangan diambil bersama para pemimpin yang memerintah Iran sejak wafatnya Khamenei. Dalam satu pernyataan, Presiden mengonfirmasi 3 hal sekaligus, bahwa rezim telah kehilangan kendali atas bagian tentaranya sendiri, bahwa para tentara menyerang negara lain tanpa ada yang memerintahkan, dan bahwa negara sedang diperintah oleh kelompok darurat karena pemimpinnya telah meninggal. Itu adalah pengakuan publik atas kehancuran. Dan tahu apa jawaban Trump setelah permintaan maaf itu? Dia tidak menerimanya. Dia mengatakan Iran sedang dihajar dan janji perdamaian muncul dari keputusasaan, bukan perubahan nyata. Dia juga memperingatkan Iran akan diserang dengan kekuatan lebih besar. Sementara itu, 88 pemimpin agama yang bertanggung jawab memilih kepala negara yang baru mencoba untuk berkumpul. Pertama, di gedung utama mereka di Teheran yang telah dibom. Kemudian di Qom, sebuah kota yang dianggap suci bagi umat Muslim. Gedung di Qom juga dihancurkan tepat pada hari mereka akan berkumpul di sana. Pegawai pemerintah kini takut mengadakan pertemuan tatap muka. Semua kelompok pejabat di lokasi sama jadi sasaran. Para pemimpin berhenti bertemu langsung karena khawatir serangan presisi Israel. Puluhan tahun membangun salah satu struktur keamanan paling canggih di Timur Tengah, kini para pemimpin rezim itu bahkan tak bisa duduk bersama di ruangan yang sama. Masih ada satu hal lagi yang belum disebutkan di sini. CIA mulai bernegosiasi dengan kelompok Kurdi untuk membuka front pertempuran darat di dalam wilayah Iran. Orang Kurdi yang selalu ditindas Iran kini justru dicari sebagai sekutu. Mantan Menteri Luar Negeri Iran sendiri tampil di saluran televisi Prancis dan tanpa sadar mengkonfirmasi persis apa yang ditakuti rezim. Ada operasi yang dikoordinasikan di perbatasan. Perang yang dimulai di langit kini turun ke darat. Kembali ke pertanyaan sejak awal video, apa yang dilakukan warga Iran yang tak bisa dilakukan misil, tentara, atau sanksi selama puluhan tahun? Mereka mengambil dari rezim satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipenjara, dan tidak bisa dihancurkan dengan bom apapun. Kesetiaan rakyatnya. Tak ada rezim di dunia ini yang bisa berjalan tanpanya. Bisa memiliki tentara dengan persenjataan terlengkap di kawasan ini, mengontrol internet, dan menangkap siapapun yang protes. Tapi ketika rakyat memutuskan dalam diam untuk tidak lagi melindungi pemerintah itu dengan memberikan koordinat, memotret kem-kem, membocorkan informasi, rezim itu kehilangan sesuatu yang tidak bisa didapatkan kembali. Perang dari luar mungkin bisa menghancurkan persenjataan, tapi perang dari dalam yang menghancurkan legitimasi. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang di Iran saat Anda menonton video ini. Sekarang saya ingin tahu pendapat Anda. Menurut Anda, rezim Iran akan tumbang atau tetap bertahan? Tulis pendapat Anda di komentar. Jika Anda ingin terus mengikuti apa yang terjadi di Iran dengan analisis langsung dan tanpa basa-basi, berlanggananlah ke kanal ini dan aktifkan notifikasinya. Bagikan video ini ke orang yang perlu tahu. Sampai jumpa di video berikutnya.